Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna in syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah taala, diberikan taufik oleh Allah taala sehingga kita bisa melaksanakan kajian kita pada malam hari ini. Marilah kita sama-sama mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dalam menghadiri majelis ilmu agama. Sebelumnya ya sudah dijelaskan, ya Syekh telah menjelaskan kepada kita tentang macam-macam kekufuran, kemudian pintu-pintu kekufuran, dan juga contoh-contoh kekufuran, serta beliau juga menjelaskan tentang perkataan tanzih yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah taala yang akan kita baca adalah tentang al-wiqayatu minan nar, yaitu menjaga diri dari api neraka. Jadi bagaimanakah cara kita menjaga diri ini dari api neraka? Ya, karena tidak ada seorang pun di antara kita yang kuat ya terhadap panasnya api neraka. Jika kita dengan api dunia saja kita tidak kuat, kemudian dengan terik panasnya matahari di siang hari kita juga enggak kuat, maka apalagi dengan api neraka yang jelas jauh lebih panas lagi. Api yang terkuat di dunia ini bagaikan satu bagian dari 70 bagian api neraka. Sebagian tabi'in mengatakan seandainya kamu berada di ujung timur, atau sebaliknya ya, seandainya kamu berada di ujung timur, kemudian dan ada sedikit saja, sepotong sedikit saja dari api neraka di ujung barat, kata beliau itu niscaya otakmu akan meleleh. Ini artinya apa? Dari saking panasnya api neraka yang Allah Ta'ala siapkan untuk sebagai tempat tinggal bagi orang-orang yang meninggal tidak membawa iman, yang meninggal tidak membawa Islam. Nah, sekarang bagaimanakah cara menjaga diri ini, ya, menjaga keluarga kita dari api neraka? Ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, insyaallah taala. Al-wiqayatu minan nar. Menjaga dari neraka. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naron, dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghilazun syidad, ya, di neraka itu terdapat para malaikat yang tegas, ya, dan keras. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak bermaksiat, ya, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita dalam ayat ini untuk menjaga diri dan juga menjaga keluarga dari api neraka. Dan di neraka itu terdapat para malaikat yang mereka, ya, tugas mereka itu adalah menyiksa. Dan mereka ini, para malaikat tidak pernah, dan para malaikat secara umum, ini ya sifat para malaikat secara umum, mereka itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala perintahkan, mereka melakukannya. Apa yang Allah Ta'ala larang, pasti mereka menjauhinya. Tidak ada satupun dari malaikat yang melaksanakan hal yang diharamkan oleh Allah. Tidak ada satupun dari malaikat yang meninggalkan sesuatu yang Allah Ta'ala wajibkan, yang Allah Ta'ala wajibkan, yang Allah Ta'ala perintahkan. Ya, saya ingin sedikit memberikan tanbih bahasanya, ataupun perhatian. Ya, ini kaidah sudah, ya, bahwasanya malaikat itu adalah makhluk Allah Ta'ala yang mulia, diciptakan dari cahaya, bukan laki-laki, bukan perempuan, tidak beranak, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak pernah bermaksiat, kemudian melaksanakan semua perintah Allah. Nah, ini inti dasar beriman kepada para malaikat Allah. Ya. Maka tidak ada satupun dari para malaikat yang bermaksiat kepada Allah. Ya, makanya tidak benar cerita tentang Harut Marut, katanya ya, diturunkan ke muka bumi dengan diberikan syahwat, kemudian setelah itu bertemu dengan perempuan, pengen jatuh cinta pada perempuan itu. Ya, bermacam-macam lah cerita-cerita yang seperti itu. Ya, akhirnya meminum khamar, kemudian membunuh seorang anak. Nah, maka cerita-cerita yang seperti ini, itu tidak benar. Nah, karena itu menyalahi kaidah yang telah disebutkan dalam Al-Quran, bahwasanya para malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah, dan mereka pasti melaksanakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Bisa dipahami, ya. Nanti jika ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentar, ya. Wajah fi tafsiril ayati. Ya, ini yang akan dibahas di sini adalah bagaimana cara menjaga diri dari api neraka. Allah Ta'ala menyuruh kita, memerintahkan kita untuk menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka. Bagaimanakah cara kita menjaga? Ya, jadi. Maka wajah fi tafsiril ayati, dan datang dalam tafsir ayat tersebut, annallaha ya'murul mu'minina,
bahwasanya Allah Ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman ayyaku anfusahum, ya, untuk menjaga diri mereka, wa ahlahum, dan juga keluarga mereka, an-naro, akan api neraka. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya, memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menjaga diri mereka dan keluarga mereka dari api neraka allati waquduhan nas wal hijarah, yang yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan bebatuan. Lah, menjaganya itu dari apa? Bita'allumil umurid diniyah. Menjaga diri dari api neraka itu adalah dengan belajar urusan-urusan agama. Wa ta'limi ahlihim zalik, dan juga mengajarkan mereka, keluarganya, dari mengajarkan keluarganya tentang urusan-urusan agama. Jadi kalau mau jaga diri dari api neraka, ya belajar ilmu agama. Nah, itu maksudnya. Kalau mau menjaga keluarga dari neraka, jaga mereka, ajarkan mereka ilmu agama. Itu caranya. Dengan cara seperti ini, berarti kita sudah menjaga diri kita dari neraka dan juga keluarga kita dari api neraka. Ya, jadi ya, sedangkan orang yang tidak mau belajar ilmu agama, tidak mau mengajarkan keluarganya ilmu agama, maka orang ini berada di ambang pintu kebinasaan, kecelakaan. Orang yang tidak belajar ilmu agama akan celaka. Jika dia melakukan akad jual beli, dia akan terjatuh dalam perbuatan riba. Jika dia melakukan sholat, bisa jadi sholatnya tidak sah. Jika dia melakukan puasa, bisa jadi puasanya tidak sah. Jika dia melakukan hal-hal lainnya, nikah, bisa jadi nikahnya tidak sah. Makanya karena itu, orang yang menginginkan ridha dari Allah Ta'ala, orang yang menginginkan ridha Allah Ta'ala, caranya adalah dengan belajar ilmu tentang apa yang akan dia lakukan. Jadi jangan sampai masuk kepada suatu perkara, suatu urusan, dia itu tidak tahu, ya, hukum perbuatan yang dia lakukan itu. Jadi kalau kita memang menginginkan ridha dari Allah, diselamatkan oleh Allah, dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke surga Allah, jadi sebelum kita melakukan suatu perbuatan, kita harus tahu dulu perbuatan ini diperbolehkan atau tidak dalam syariat Islam. Jika diperbolehkan dalam syariat Islam, syarat-syaratnya apa, rukun-rukunnya apa, hal-hal yang membuatnya tidak sah apa. Ini harus kita perhatikan. Saya kasih contoh ya. Hukum jual beli itu kan seandainya jual belinya itu tidak sah. Ya, seandainya jual belinya itu tidak sah, maka nanti apa yang akan terjadi? Uang yang kita kasih kepada orang itu bukan milik pedagang itu. Kemudian barang yang kita terima dari pedagang tersebut bukan milik kita. Kemudian seandainya kita memakan barang itu, berarti kita makan harta orang lain secara zalim. Berarti kita berdosa. Nah, disinilah pentingnya bagi kita belajar ilmu agama yang nantinya ini akan menjaga kita, ya, dari hal-hal yang membuat kita celaka di akhirat nanti.
Ya, makanya Sayyidina Ali mengatakan al-ilmu yahrusuka. Ilmu itu yang menjagamu. Kita cari ilmu, nanti kita dapat ilmu, maka ilmu yang akan menjaga kita. Wa ammal malu fa anta tahrusuhu. Sedangkan harta, maka engkau yang akan menjaganya. Beda, kita mencari harta, maka ketika kita mendapatkan harta, sudah capek menjaga harta, kemudian setelah itu kita dapat harta, harta itu akan yang menjaganya itu adalah kita. Berbeda halnya dengan ilmu, ilmu kita cari, memang kita ya capek begitu ya mencari ilmu, belajar, murojaah, ngafalin. Nah, memang capek, tetapi apa? Nantinya ketika kita sudah mendapatkan ilmu, maka ilmu itulah yang akan menjaga kita. Ya, kalau kita ada keinginan, ada setan, hawa nafsu membisikkan kita untuk melakukan yang diharamkan, yang bisa membuat kita celaka, ilmu itu akan bilang kepada kita jangan lakukan ini haram. Ini ini tidak diridhai oleh Allah Ta'ala. Nah, contohnya begitu. Baik. Jadi kita belajar untuk diri kita sendiri, kita amalkan, dan kita juga ajarkan kepada orang lain. Ya, udah, kita itu belajar, kemudian mengamalkan dan juga mengajarkan. Karena dalam sebuah hadis ya, disebutkan man ta'allama ya, wa amila lima ta'allama wa azima. Artinya orang yang belajar dan dia mengamalkan apa yang dia pelajari, dia belajar. Setelah itu dia mengamalkan apa yang dia pelajari dan mengajarkan kepada orang lain, maka orang ini akan dimuliakan oleh para malaikat. Artinya di langit akan disebut-sebut namanya oleh para malaikat. Nah, jadi ini ya cara kita menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka. Jadi saya ulangi, yaitu dengan belajar urusan agama, ai ma'rifati ma faradallahu fi'lahu. Artinya mengetahui sesuatu yang Allah Ta'ala wajibkan untuk dilakukan. Awijitina bahu, atau mengetahui sesuatu yang wajib ditinggalkan. Ail wajibati wal muharramat. Artinya sesuatu ya yang diwajibkan dan juga sesuatu yang diharamkan. Jadi ini belajar yang wajib ya, untuk dilakukan apa itu saja itu, dan belajar sesuatu yang diharamkan apa saja itu. Nah, biar nanti gimana? Kai wadzalika kai la yaqa'a fit tashbih. Ya hal itu agar dia tidak terjatuh dalam keyakinan tasbih, yaitu menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Wat tamsili, dan juga ya tidak terjatuh dalam tamsil, ya, sama menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wal kufri, dan juga tidak terjatuh dalam kekufuran. Wal dhalali, dan juga kesesatan. Jadi kayak gitu ya. Karena orang yang tidak belajar sesuatu yang wajib, bagaimana dia akan tahu bahwasanya suatu itu perkara wajib sehingga dia melakukannya? Ya toh? Seandainya seseorang itu tidak tahu tentang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, maka bagaimana mungkin dia akan bisa menjauhinya jika dia tidak tahu bahwasanya ini perkara yang haram, yang tidak diperbolehkan dalam agama.
Jika seseorang itu tidak tahu tentang sebuah kekufuran, maka bagaimana nanti dia akan menjaga dirinya dari kekufuran itu? Ya toh, bagaimana dia akan menjaga dirinya dari kekufuran itu? Maka disinilah ya pentingnya. Makanya di para ulama mengatakan apa? Al-ilmu nur. Jadi ilmu itu bagaikan cahaya. Dengan cahaya ini kita akan bisa melihat jalan kita. Kalau kita tidak punya cahaya, berjalan di sebuah tempat yang sangat gelap sekali, maka kemungkinan besar kita akan terperosok di jalan itu. Bisa-bisa kita akan celaka, akan binasa, akan meninggal dikarenakan kita tidak punya lampu, berjalan di tempat yang gelap. Demikian juga ketika seseorang tidak dalam mengarungi kehidupan ini, dia tidak berdasarkan dengan ilmu. Dia itu menyampingkan ilmu, asal jalan saja. Nah, ini kemungkinan besar dia akan celaka, akan terperosok dalam jurang. Jadi jurangnya lebih berbahaya. Karena jurang ini adalah jurang maksiat yang nantinya akan memasukkannya ke dalam neraka jika dia tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Ya. Dulu ini yang kisah yang terkenal itu ya tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya tahu bahwasanya ketika beliau beribadah kemudian datang sebuah cahaya yang besar sekali, kemudian mengaku sebagai Tuhan, kemudian mengatakan saya telah menggugurkan kewajiban untukmu dan saya menghalalkan yang diharamkan untukmu. Apa yang terjadi pada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pada waktu itu? Langsung beliau tahu bahwasanya itu setan. Ya, langsung beliau tahu itu setan. Kok bisa? Ya pertama ya banyak tanda-tanda di situ. Cahaya Allah Ta'ala kan bukan cahaya ya tak? Jadi setan itu datang dalam bentuk cahaya dan Allah Ta'ala bukan cahaya dan tidak serupa dengan cahaya sinar. Kemudian dia pakai pengomongnya pakai huruf suara dan bahasa. Kalam Allah Ta'ala bukan huruf suara dan bahasa. Kemudian setan itu mengatakan saya mau menggugurkan kewajiban dan menghalalkan yang diharamkan buat kamu. Jangankan dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Nabi aja nggak digugurkan semua itu. Jadi dengan ilmu yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau bisa mengalahkan setan. Tipu daya setan yang ya bisa ketahuan. Berbeda halnya, makanya setan itu mengatakan ghalabtani bi'ilmik, engkau mengalahkanku dengan ilmumu. Ya, betapa banyak orang-orang ahli ibadah yang sebelumnya dirayu oleh setan, dikelabui oleh setan sehingga ia terpengaruh dengannya, mengira itu sebagai suatu kebenaran. Makanya di sini apa? Inilah pentingnya ilmu sebelum beramal. Ya, Al-Imam Al-Bukhari bila menulis sebuah judul dalam kitab sahihnya apa coba? Babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab tentang ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Nah, dengan ilmu itulah ya kita akan menjaga diri dari neraka dengan mengetahui yang wajib, mengetahui yang haram, dan kemudian mengamalkan ilmu itu. Inilah jalan kita untuk menjaga diri dan juga menjaga keluarga kita dari api neraka. Ya, jadi seperti itu caranya. Subhanallah. Dan ilmu inilah yang kemudian dikenal dengan ilmu hal, yaitu ilmu yang dibutuhkan saat ini juga. Atau disebut dengan ilmu din ad-daruri, ilmu agama yang pokok. Ya, atau dikenal juga dengan
Ilmu dini al-wajib, yaitu ilmu agama yang wajib untuk dipelajari. Tamam, bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan. Zalika, hal itu li'annahu, karena sesungguhnya man yushabbihullaha ta'ala bi syai'im ma lam tasihha ibadatuhu, karena seseorang yang menyerupakan Allah Ta'ala dengan apapun itu, ibadahnya tidak akan sah. Ya. Orang yang menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya, ibadahnya tidak akan sah. Li'annahu ya'budu syai'an takhayyalahu. Ya. Karena dia menyembah sesuatu yang dia hayalkan, wa tawahhamahu, dan dia bayangkan, fi mukhayyilatihi, dalam bayangannya, wa uhamihi, dan ya bayangannya sama. Jadi kalau ada seseorang gitu menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya, mengatakan Allah Ta'ala punya tangan, anggota tubuh, mata, anggota tubuh, telinga, anggota tubuh, tangan, anggota tubuh, entah apa lagi yang lainnya. Setelah itu dikatakan katanya Allah Ta'ala duduk di atas arsy, tapi kita nggak tahu cara duduknya gimana. Kemudian sebagian mengatakan, oh Allah Ta'ala itu besar sekali, sama besarnya kayak arsy, tidak lebih besar dan tidak lebih kecil. Sebagian dari mereka mengatakan, oh enggak, Allah Ta'ala itu di bawah, dari arah bawah itu sama dengan arsy ukurannya, tapi nanti di arah ke atas itu tambah lagi, lebih besar dari arsy lagi. Ada yang mengatakan seperti itu. Oh Allah Ta'ala turun dari atas arsy ke langit bumi. Oh, sepertiga yang terakhir, kemudian naik lagi ke atas. Nah ini kan semuanya adalah keyakinan tasbih. Ketika dikatakan seperti itu apa coba? Mereka membayangkan Tuhan mereka itu dalam pikirannya, kayak gini. Dia itu ada di atas, dia itu duduk, dia bersemayam. Dia bayangkan dalam pikirannya kayak gitu. Lah, ini yang dia bayangkan dalam pikirannya itu, ya, mereka anggap itu sebagai Allah Ta'ala. Ya, mereka anggap itu sebagai Allah Ta'ala. Mereka bayangkan begini, begitu. Kemudian yang dibayangkannya itu dianggap sebagai Allah Ta'ala, diberi nama Allah Ta'ala. Nah, tidak bisa seperti itu. Ya, tidak bisa seperti itu. Jadi mereka pada hakikatnya bukan menyembah Allah Ta'ala yang seperti itu. Ya, mereka menyembah sesuatu yang mereka pahat dalam akal pikiran mereka, dalam bayangan mereka. Dan ini mereka tetap tidak dimaafkan dalam masalah ini. Jadi sesuatu yang mereka bayangkan, yang mereka anggap sebagai Allah Ta'ala itu bukan Allah Ta'ala. Dan ini tidak bisa dimaafkan, bukan sebuah uzur. Ya sebagaimana kita kalau seumpamanya ada orang ngira, oh ini Zaid dari jauh, dikirain Zaid, ternyata kuda yang datang. Apakah perasaannya ini jadi benar? Ya, apakah prasangkanya ini benar? Kan salah itu prasangkanya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi dan dalam masalah akidah itu tidak bisa kita berpatokan kepada prasangka waham, tidak bisa. Karena waham di sini ada kalanya benar, ada kalanya salah prasangka kita. Bayangan kita. Coba kalau kita di sebuah laut gitu kan, kita lihat sunset begitu. Nah, kita lihat sunset. Itu kan bayangan kita seakan-akan apa coba? Matahari itu tenggelam di lautan. Iya toh? Perasaan kita seperti itu, bayangan kita seperti itu, yang kita lihat seperti ya bayangan kita seperti itu. Kan pada hakikatnya tidak seperti itu. Terkadang kalau kita seseorang maksudnya duduk di ada mayit semuanya. Sebagian orang itu takut. Ya, takut duduk di dekat mayit. Kenapa coba? Bayangannya dalam pikirannya itu takut nanti tiba-tiba bangun mayitnya. Tiba-tiba nanti ngomong mayitnya.
Tiba-tiba mayitnya nyekek saya. Kan begitu. Padahal itu cuma apa? Itu hanya kayak apa ya? Kayak bayangan itulah. Jadi dikuasai oleh bayangan yang tidak sebenarnya. Oleh karena itu, maka dalam masalah akidah itu bukan berdasarkan bayangan ataupun waham, khayalan. Tetapi itu dalam masalah akidah harus ada dalil yang betul, dalil dari naql Al-Qur'an, hadis, dan juga dalil dari akal. Nah, seperti itu ya. Kesimpulannya, orang yang menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya, maka ibadahnya tidak akan sah. Oleh karena itu Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, beliau mengatakan la tasihhul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Ya, Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali beliau mengatakan tidak sah ibadah seseorang kecuali setelah mengenal zat Allah Ta'ala yang disembah. Ya, kecuali setelah mengenal zat Allah Ta'ala yang disembah. Ya, kalau orang tidak mengenal Allah Ta'ala, merupakan Allah Ta'ala, yang meyakini Allah Ta'ala itu seperti manusia, meyakini Allah Ta'ala itu tidak bersifatan dengan ilmu, mendengar, melihat, kuasa, kehendak, maka orang yang seperti ini pada hakikatnya tidak mengenal Allah Ta'ala. Makanya walaupun dia mengaku saya sebagai orang beriman, saya sebagai orang muslim, kalau memang keyakinannya seperti itu, ya pengakuannya tidak bermakna. Artinya bisa dikatakan itu adalah pengakuan palsu. Itu adalah pengakuan palsu yang tidak berarti baginya. Oleh karena itu, ya oleh karena itu tidak cukup ya bagi seseorang itu hanya mengaku sebagai orang beriman saja, tapi cara berimannya tidak benar. Ya. Tidak cukup ya, kalau hanya orang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi ternyata apa keyakinannya itu membatalkan dua kalimat syahadat. Makanya dulu ya di awal-awal kitab Syekh menjelaskan kepada kita bahwasanya ada banyak orang, banyak golongan yang mereka mengucapkan itu dua kalimat syahadat, tapi ternyata apa yang mereka katakan itu bertentangan dengan dua kalimat syahadat, membatalkan dua kalimat syahadatnya, maka pengakuannya itu tidak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya. Makanya dalam sebuah hadis itu Rasulullah mengatakan, sinfani min ummati laisa lahuma nasibun fil Islam al-qadariyah wal murji'ah. Ada dua golongan dari umatku, umatud dakwah maksudnya, yang mereka sama sekali tidak mempunyai bagian dalam Islam. Ya, ada dua golongan yang mereka itu tidak mempunyai bagian dalam agama Islam, yaitu al-qadariyah wal murji'ah, yaitu golongan qadariyah dan juga golongan al-murji'ah. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita insyaallah taala pada kesempatan kali ini. Jika ada yang mau bertanya, nanti persilahkan. Jadi ya coba kesimpulannya dari pelajaran kita malam ini adalah kita cara menjaga diri dan juga keluarga dari api neraka adalah tiada lain caranya yaitu dengan belajar ilmu agama. Ya, belajar ilmu agama dan kita mengajarkan mereka ilmu agama. Itu kesimpulannya. Kalau kita memang sayang kepada mereka, gitu ya, maka jangan cuma perhatikan urusan dunianya saja, tetapi perhatikan juga urusan akhiratnya. Jangan seperti banyak orang, seperti sebagian orang yang memperhatikan anaknya, ibunya hanya dengan memberinya makan. Dikasih makan anaknya, kasih makan itu bagus
ngasih makan anaknya. Tapi jangan sampai mencukupkan seperti itu saja. Karena hal yang seperti ini juga dilakukan oleh kambing. Kambing juga memberikan makan kepada anaknya. Sapi juga memberikan makan kepada anaknya. Ayam juga memberikan ayam juga memberikan makan kepada anaknya. Burung juga begitu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelebihan, yaitu akal. Ya, jangan kita seperti mereka, tetapi kita ini harus lebih dari itu, yaitu dengan kita belajar ilmu agama untuk diri kita dan mengajarkan mereka juga ilmu agama. Dengan seperti ini berarti kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Mana? Kalau ada yang mau tanya silahkan. Kalau nggak ada, ya sudah. Taib juga tidak ada. Nah, kita tutup pertemuan kita pada kali ini. Semoga pertemuan kali ini menjadi pertemuan yang berkah. Kemudian kita semuanya diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga oleh Allah taala di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Kita tutup dengan tahlil. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, untuk masalah ini pertama kadar hamba untuk mengetahui Allah apakah harus bisa mengajarkan Quran selainnya. Ya tidak harus ya, tetapi istilahnya tidak harus ya. Cuma ketika seseorang itu diberikan kemampuan oleh Allah Ta'ala untuk mengajarkannya kepada orang lain, maka ini adalah sebuah keistimewaan dan suatu hal yang jasa yang besar nanti. Ya, kau tidak akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar dari Allah Ta'ala. Baik. Untuk yang kedua, iya. Jadi istilahnya jika kita memang tidak mampu untuk mengajarkan diri dikarenakan namanya karena memang kita kekurangan ilmu contohnya, ataupun kita tidak mempunyai waktu untuk mengajarkan anak kita, istri kita, sudah kita carikan sekolah yang benar yang mengajarkan ajaran yang benar, ahli sunnah wal jamaah. Itu juga termasuk menjaga diri dan menjaga mereka dari neraka. Baik, barakallahu fikum wa assalamualaikum ilaikum wa jazakumullahu anna kulla khair. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.